Naik Tangga, sebuah platform yang lahir dari dua orang yang ingin menambah wawasan, tapi nggak pengen sendirian, karena berbagi bikin kita happy. Selamat datang kembali di channel Naik Tangga. Di video kali ini aku mau bahas tentang Pareto Principle atau 80-20 rules. Pernah dengar kan? Pareto Principle nyebutin bahwa 80% konsekuensi datang dari 20% penyebab atau 80% hasil datang dari 20% usaha. Nah, dia nunjukin bahwa hubungan antara usaha dan hasil itu nggak seimbang. Ya, nggak seimbang di sini maksudnya usaha kamu 80% itu nggak selalu ngasilin 80% juga. Bisa kurang atau bisa lebih. Goals-nya dari metode Pareto ini adalah untuk mengidentifikasi usaha mana aja sih yang paling produktif atau usaha mana aja yang menyumbang hasil yang paling signifikan. Terus nantinya kalau kita udah tahu usaha mana yang paling produktif, kita bisa kerahkan semua resource kita untuk fokus di usaha itu. Kalau kamu lihat diagram ini, kamu pilih mana? 20% usaha yang ngasilin 80% hasil atau sebaliknya, 80% usaha yang cuma ngasilin 20%. Tentunya pilih yang pertama dong, ya enggak? 20% usaha yang ngasilin 80% hasil. Diagram pertama ini dia nerapin Pareto Principle. Kok bisa sih 80% hasil datang cuman dari 20% usaha? Ya bisa aja karena 20% usahanya adalah usaha yang paling produktif. Kalau diagram yang kedua itu sebaliknya. 80% usaha tapi cuman ngasilin 20% hasil. Karena usahanya bukan usaha yang paling produktif, jadi nggak ngasilin hasil yang paling signifikan. 80-20 rules ini adalah model konsep, jadi bukan hukum matematika yang pasti. Kadang ada orang yang misconception, mereka pikir bahwa 80-20 rules itu ya 80 tambah 20 hasilnya 100 gitu, jadi usaha dan hasil tuh kalau dijumlahkan selalu 100 gitu. Padahal nggak gitu, jadi jangan terkecoh sama angka. Kenapa disebut 80-20 rules? Ini karena berasal dari penelitian pertama Pareto. Jadi penelitiannya itu dulu menemukan bahwa 80% kekayaan di Italia dimiliki oleh 20% populasinya. Jadi 80-20 lahirnya dari situ. Kebetulan tuh penyebabnya 20%, konsekuensinya 80% kan? Di realita lain bisa jadi nggak 80-20, bisa jadi 70-20 atau 90-30 atau lainnya. Masih bingung? Di sini aku kasih contoh Pareto analisis. Aku ambil contoh diet program. Pertama, kamu buat list usaha apa aja yang dilakukan untuk diet. Di sini aku urutin ada 8 usaha yang harus dilakukan. Yang kedua, kamu kasih tiap usaha ini pembobotan berdasarkan seberapa pengaruhnya usaha ini terhadap hasil. Lakuin research buat dapat hasil yang lebih akurat. Contoh, aku kasih bobot paling tinggi untuk usaha jaga pola makan. Alasannya karena banyak jurnal-jurnal atau penelitian yang nyebutin ini efektif untuk penurunan berat badan. Ini tabel kumulatif, nggak harus dibikin juga nggak apa-apa karena ini akan otomatis tergenerate di Pareto chart. Nah, kalau udah punya tabel kayak gini, kamu ubah jadi Pareto chart. Opsi untuk ubah jadi Pareto chart ini ada di Excel. Nah, ini aku udah punya Pareto chartnya. Cara bacanya, sumbu X ini nunjukin usaha-usaha tadi. Sumbu Y sebelah kiri ini pembobotan hasil, dan sumbu Y yang sebelah kanan ini persentase kumulatif. Dari chart ini, garis hijau ini nunjukin kumulatif hasil. Artinya, kalau kamu lakuin seluruh aktivitas, capaian hasil kamu itu 100%. Dari chart ini, kita bisa lihat dengan ngelakuin cuma 2 hal, jaga pola makan sama berenang, kamu bisa mencapai sekitar 63% hasil. 2 aktivitas dari 8 sederhananya 2/8 atau 25%. Nah, jadi didapat rules-nya 2563 atau 25% usaha yang ngasilin 63% hasil.
Nah, gimana kalau misalnya ditambahin lari? Jadinya hasilnya di sekitar 74%. Tapi usaha kamu harus ditambah, jadi 3 aktivitas. Atau jadinya 37% usaha. Rules-nya jadi 3774. Usaha nambah, tapi hasil nggak signifikan. Kalau gini kan mending fokus sama 2 usaha yang pertama tadi, karena 2 aja udah ngasilin 63%. Kalau aku pilih bakalan fokus di 2563 dibanding 3774. Nah, dari contoh ini bisa kelihatan kan nggak selalu 80-20. Dan kenapa usaha dan hasil itu jumlahnya nggak harus 100. Karena kan usaha dan hasil tadi beda ya unitnya. Jadi 80-20 rules itu yang kita ambil adalah metodenya, metode Pareto. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan Pareto analisis, kita bisa identifikasi usaha bagian mana aja yang harus kita prioritasin. Yang paling kasih kontribusi paling tinggi terhadap hasil. Jadi kita bisa mengefektifkan resource kita di usaha itu untuk mencapai hasil yang paling signifikan. Oke, segitu aja tentang Pareto. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like biar kita makin semangat bikin videonya. Bye!